Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang di webinar diskusi publik peringatan Hari Santri Nasional. Dengan bangga saya Anissa Dasuki akan memandu jalannya acara hari ini selama 1,5 jam. Bapak, Ibu, dan para peserta webinar, inilah diskusi publik peringatan Hari Santri Nasional, peran santri dan pesantren dalam membangun ekonomi nasional. Bapak, Ibu, acara ini juga disiarkan secara langsung di YouTube dan Facebook Partai Perindo. Sebelum memulai acara, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung di webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo yang diwakilkan oleh Bapak Syafril Nasution, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Jainal Effendi, Kepala Badan Pengelolaan Investasi dan Dana Sosial IPB, sekaligus Lembaga Perekonomian NU. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Imdadun Rahmat, Wakil Sekjen PBNU, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Abdul Holik Ahmad, Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo. Selamat siang Bapak-Bapak. Bapak Ibu, selamat siang Ibu. Bapak Ibu dan para peserta webinar memperingati Hari Santri Nasional, Partai Perindo menyelenggarakan diskusi publik terkait peran santri dalam ekonomi nasional. Hal ini penting mengingat ekonomi syariah sedang membaik. Kedepannya Partai Perindo bisa berkolaborasi dengan para santri untuk terus meningkatkan perekonomian bangsa. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Syafril Nasution selaku Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Kepada Bapak Syafril Nasution kami persilahkan Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya pada hari ini kita telah diberi kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara webinar dalam memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021 ini. Acara ini diselenggarakan masih dalam rangkaian ulang tahun Partai Perindo ke-7 yang tepat jatuh pada 8 Oktober 2021 lalu. Atas nama Ketua Umum dan Pimpinan Pusat DPP Partai Perindo, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber yang telah bersedia menjadi pembicara di acara webinar ini. Tadi sudah hadir Bapak Dr. Haji Muhammad Imdadun Rahmat, yaitu Wakil Sekjen PBNU, dan juga ada Bapak Dr. Jainal Effendi, Kepala Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial IPB, sekaligus sebagai Ketua Lembaga Perekonomian PBNU, dan sahabat saya Bapak Abdul Holik, Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo. Bapak Ibu hadirin yang mengikuti acara ini, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2021, dengan penuh kebanggaan kami dari Partai Perindo telah menunjukkan jiwa nasionalis dan cintanya para santri. Kami mempersembahkan diskusi publik peringatan Hari Santri Nasional dengan tema peran santri dan pesantren dalam membangun ekonomi nasional. Di hari yang kita banggakan bersama ini, 76 tahun silam, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin perumusan fatwa resolusi jihad di kalangan kiai pesantren. Fatwa itu berisi kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan pasukan kolonial yang masih ada di Indonesia, hingga mencapai puncaknya perlawanan itu pada 10 November 1945 yang pada akhirnya juga kita kenal sebagai cikal bakal peringatan Hari Pahlawan. Kini perjuangan kita adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Tentunya mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila, yang tentunya menuju Indonesia yang maju, yang Indonesia yang sejahtera. Bagaimana Indonesia bisa maju? Tentu dengan terus meningkatkan kualitas diri, produktivitas, menciptakan
pengusaha-pengusaha baru, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanah air yang kita cintai ini. Kini setelah 10 tahun lalu, para santri harus berada di barisan terdepan dalam pembangunan Indonesia. Pesantren kini telah bertransformasi dengan telah dikukuhkannya dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 yang menegaskan 3 fungsi utama pesantren. Pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama atau sebagai pusat penyiapan ahli agama. Kedua, pesantren sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia. Dan ketiga, sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 4,7 juta santri di lebih 34.000 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa dikembangkan oleh pesantren dan santri seperti pengembangan koperasi, UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Di era digital ini, pesantren dan santri juga bisa mengembangkan ekonomi kreatif yang mempunyai nilai tambah yang luar biasa dengan modal yang tidak terlalu besar. Namun, tentunya perlu talenta, skill, dan keseriusan dari masing-masing santri itu sendiri. Peran santri dan pesantren sangat dibutuhkan pada berbagai upaya percepatan pembangunan ekonomi, mewujudkan Indonesia sejahtera. Partai Perindo senantiasa berkomitmen untuk peduli, turun tangan, bereaksi nyata, bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memperjuangkan Indonesia sejahtera. Akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional 2021 dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi publik peringatan Hari Santri Nasional dengan tema peran santri dan pesantren dalam membangun ekonomi nasional ini resmi saya buka. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syafril Nasution, Wakil Ketua Umum Partai Perindo atas sambutannya. Bapak, Ibu, para peserta webinar, santri adalah bagian dari masyarakat yang turut berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Antara lain lewat terbentuknya Laskar Hizbullah pada masa revolusi fisik yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Terjunnya kaum santri pada masa revolusi fisik tidak lepas dari resolusi jihad membela negara oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Resolusi jihad ini yang menjadi dasar peringatan Hari Santri Nasional. Namun peringatan Hari Santri Nasional bukan hanya mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia, melainkan kiprahnya mengisi kemerdekaan khususnya dalam membangun perekonomian nasional. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan ke acara inti, yaitu diskusi publik terkait peran santri dan pesantren dalam membangun ekonomi nasional. Dengan hormat kami mengundang para narasumber untuk berdiskusi pada siang hari ini. Ada Bapak Dr. Jainal Effendi, Kepala Badan Pengelolaan Investasi dan Dana Sosial IPB, juga Lembaga Perekonomian NU, ada Bapak Dr. Haji M. Imdadun Rahmat, Wakil Sekjen PBNU, dan Bapak Abdul Holik Ahmad, Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai diskusi kami menginformasikan kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menuliskannya di chat box. Saya akan membacakan pertanyaan pada sesi Q&A nanti setelah ketiga narasumber selesai memaparkan. Selain itu pastikan Ibu dan Bapak sekalian mengikuti diskusi publik ini hingga selesai karena akan ada door prize dengan cara menjawab pertanyaan yang akan muncul di layar Zoom kami. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada narasumber, kepada Kepala Badan Pengelolaan Investasi dan Dana Sosial IPB, serta Lembaga Perekonomian NU, Bapak Dr. Jainal Effendi, untuk memulai diskusi siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Jainal Effendi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wabil khusus Pak Syafril Nasution yang mewakili Pak Hari kami. Iya, gini aja ya. Kemudian Abdul Holik
diskusinya, temanya sangat menarik ini terkait dengan peran santri dan pesantren dalam membangun ekonomi nasional. Ada slide yang sudah kami siapkan, tapi mungkin ini nanti hal-hal yang mungkin bisa kita cari di Google dan yang lainnya. Tapi saya ingin dua sisi yang ingin kami explore lebih jauh terkait dengan pengalaman santri lah. Saya, Pak Imdad dan Pak Kiai Abdul Khalik juga sama ini dibesarkan pesantren. Saya dari pesantren Tambak Beras, Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang, lalu dilanjut ke Lirboyo. Ini dua pesantren yang menggembleng kami untuk menyiapkan diri sehingga bisa berkontribusi untuk negara. Dan ini tidak jauh berbeda dengan santri-santri yang ada di luar sana yang luar biasa. Bapak Ibu, pendidikan santri di pesantren paling tidak itu kata-kata santri itu bisa kita tulis ya. Maaf, ini saya explore dari sisi yang lain. Karena yang sudah kami siapkan dalam presentasi mungkin nanti bisa di-share juga. Itu sisi yang lain. Sisi lainnya lagi san, ya adalah Samsun, san itu matahari gitu ya. Tri, nah ini loh ya, ini ajaran yang kami disiapkan di pesantren. Tri ini adalah Tridharma. Apa itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri? Apa itu? Bahwa santri itu disiapkan dalam rangka dia itu harus bertakwa kepada Allah. Takwa itu maknanya apa? Dia takut menjauhi sejauh mungkin larangan Allah dan mencoba mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan itu amal baik. Kontribusi besar kepada masyarakat. Ini yang kedua, watiur rasul. Tentu kita ini diajarkan dan ini mendarah daging di kita untuk patuh taat kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Terhadap apa? Apapun yang diminta, apapun yang diperintahkan, apapun yang dicontohkan dalam hadis, dalam tingkah laku, bagaimana berekonomi dan yang lain. Dan yang ketiga adalah wa'udil amri minkum. Tentu santri juga keberadaannya ini dikatakan dia akan menjadi santri yang berkualitas ketika di negara ini ada pemerintah dan kita patuh taat terhadap apapun yang diputuskan yang menjadi kebijakan pemerintah. Ini tiga hal ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini hal yang basic, hal yang mendasar yang dimiliki oleh santri. Ajaran yang lain yang ini juga mendarah daging di tubuh santri itu adalah kita dikenalkan pada dasar-dasar bagaimana santri itu bisa sukses. Bagaimana santri dan pesantren ini bisa membangun ekonomi nasional. Itu dalam salah satu kitab klasik yang sangat terkenal, kitabnya sangat tipis tapi sangat terkenal di kalangan pesantren. Kitabnya adalah kitab lughat atau kitab grammatical, namanya kitab Jurumiyah. Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji, ini pengarangnya. Seorang waliullah, seorang kekasihnya Allah, kitabnya kecil, tapi ini kitabnya dipakai di seluruh pesantren. Dikatakan di sana, ya, ajaran di sini dikatakan, dan ini menjadi dasar. Kenapa santri ini dan pesantren memiliki kontribusi besar dan diharapkan memang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Di situ disampaikan, santri yang nanti bisa berkontribusi itu paling tidak menempati 4 hal. 4 hal apa itu? Tandanya dalam ilmu dunia tadi itu rofa gitu ya, lirofi arba'u alamatin. Ada 4 tanda santri ini bisa berkualitas untuk berkontribusi terhadap bangsa. Yang pertama adalah ad-dhammah, yang kedua wawu, alif dan nun. Ini saya mengkaji dari sisi gramatikal. Nanti karena Pak Imdad sudah menyiapkan dan Pak Kiai Abdul Khalik sudah menyiapkan konsep yang matang ini dari view yang lain. Saya dari pesantren. Nah, yang pertama adalah wawu. Dikatakan santri yang mumpuni, yang harapannya nanti bisa menjadi kontributor banyak di negara ini adalah ketika dia matu katakunu alamatan lirafi fi arba'atin wadi. Jadi dia dikatakan santri yang berkualitas, santri yang dia dididik ke pesantren, yang harapannya ini bisa berkontribusi besar ke perekonomian bangsa adalah mereka manakala tadi sudah saya sampaikan ya, atiullah kalau dalam Al-Quran. Di sini adalah ismul mufrad. Apa itu? Santri itu kita diharapkan memiliki karakter yang tidak ada satu nama yang disembah, tidak ada satu nama yang diikuti perintahnya,
Tidak ada satu nama yang kita menjauhi segala larangannya. Ismul mufrad, hanya satu nama. Siapa itu? Allah. Nah ini ya, Ismul mufrad. Sehingga dia itu terdidik untuk apa? Untuk berperilaku jujur karena perintah Allah. Untuk berperilaku apa itu? On time, disiplin karena perintah Allah. Untuk berperilaku profesional karena perintah Allah. Dan lainnya dan lainnya. Dan ini adalah inherent. Dan ini adalah inline dengan riset yang dilakukan Stanley di Amerika sana, ya kan? Bahwa 100 kunci sukses ya itu 3 ring besar. Yang pertama adalah kejujuran. Ya dah, jujur. Ini adalah dimiliki santri. Santri punya itu. Dan ini tidak 1-2 tahun ini ya mereka memiliki pendidikan karakter untuk berperilaku jujur. Ini bahkan 3 tahun minimal, 6 tahun. Ini tidak di tempat yang lain ini ya, berperilaku jujur. Which is ini adalah the top of 100 variable of success, ya, key of success. Ini jujuran. Nah, termasuk disiplin. Itu adalah ismul mufrad. Yang kedua adalah jam'u taksir. Santri yang bagaimana yang diharapkan nanti memiliki peran penting dalam perekonomian bangsa ini adalah dia yang mampu memecah otaknya. Artinya apa? Dia mampu memikirkan kaunia, alam kaunia. Dia mampu memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan, ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana ini bisa diformulasikan menjadi kesempatan-kesempatan ekonomi, menjadi peluang-peluang untuk bisa disinergikan bersama. Itulah jamak taksir. Jamak taksir itu dalam ilmu gramatikal adalah satu itu plural ya. Kalau dalam English adalah bagaimana tunggal menjadi plural. Ini keluar dari adabnya, tapi keluar dari aturannya. Ya, keluar dari aturan yang sesungguhnya. Jadi dia berpikir menemukan formulasi-formulasi yang beyond ya, yang out of the box. Nah ini kita santri dan pesantren ini dibiasakan untuk berpikir out of the box. Bagaimana ini lebih dalam, lebih jauh. Nah, ini adalah jam'u taksir. Anda sebagai salah satu tanda untuk menjadi santri yang berkualitas dan sukses. Jam'u taksir. Yang ketiga adalah jam'u mu'annas salim. Jamak mu'annas ini adalah plural, bentuk jamak dari peran mu'annas salim itu perempuan-perempuan. Jadi perempuan ini memiliki peran penting untuk kesuksesan seorang santri ya dan pesantren. Nah ternyata yang riset yang dilakukan Stanley juga nggak jauh beda. Apa itu? Having support from the spouse, ya, having support from spouse, mendapatkan support dari pasangan, itu adalah salah satu pintu sukses nomor 4 bahkan itu. Ya, key sukses itu menempati posisi nomor 4 dari risetnya Stanley di Amerika sana ya. Ya enggak, betul sekali ya kita. Dan yang keempat, yang nggak kalah pentingnya adalah santri, pesantren itu selalu sinergi, selalu menyampaikan, selalu mendiskusikan dan selalu mendorong agar kita semua itu adalah fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas sekarang dan akan datang. Ya, al wal mustaqbal, now dan future ya. Ini adalah fi'il mudhari'. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Yakni melakukan aktivitas apapun santri itu yang tidak ada embel-embel, yang tidak diniati kecuali niat kebaikan. Kecuali untuk bagaimana perekonomian bangsa ini maju, bagaimana semua elemen masyarakat bisa bersinergi. Itu adalah ajaran yang itu tertanam dalam santri. Fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Aktivitas sekarang dan yang akan datang yang kita lakukan, kita webinar ini, apapun lah ya, itu tidak ada embel-embel apapun. Tidak ada niatan apapun kecuali untuk bersama-sama bersinergi memajukan perekonomian bangsa. Ini beberapa hal yang bisa saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenal, satu pertanyaan dari kami Pak. Sejauh ini bagaimana peluang memasyarakatkan ekonomi syariah di kalangan santri Pak? Terima kasih. Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat ini tentu sudah mulai harus bersinergi melalui Kementerian Agama. Kurikulum tambahan yang ada itu sudah mulai disinergikan. Ada tahapan-tahapan kita terbiasa di pesantren itu belajar juga tentang muamalah.
belajar ekonomi loh, ya belajar ekonomi. Kita terkenal dalam ekonomi syariah itu adalah al-muwafaqat fil usul, ya, punyanya Asy-Syafi'i. Terus kemudian Ihya Ulumuddin, punyanya Imam Ghazali. Itu adalah kitab wajib, terutama Ihya Ulumuddin yang kita kaji di pesantren untuk perekonomian, untuk tasawuf, untuk ibadah. Jadi kita mengkaji kitab wajib itu adalah dari rujukan terkemuka untuk ekonomi Islam, Ihya Ulumuddin. Selain kitab-kitab fikih yang lain, bicara mudharabah, bicara musyarakah, bicara salam dan lain sebagainya. Ini sudah ada, tinggal nanti diformulasikan sedemikian rupa sehingga ketika santri keluar dari pesantren sudah sesuai dengan kebutuhan industri. Baik, terima kasih Bapak Dr. Jainal Effendi, Kepala Badan Pengelolaan Investasi dan Dana Sosial IPB, serta Lembaga Perekonomian NU. Pak Jainal, kami mendapat informasi bahwa Bapak jam 2:30 sudah harus boarding Pak ke Jakarta. Baik, ini nanti mudah-mudahan bisa pantau lagi ya. Siap Pak Jainal, kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom webinar kita hari ini. Terima kasih Pak Jainal atas waktu dan ilmunya untuk dibagi bersama kami. Terima kasih banyak Pak Jainal, hati-hati di perjalanan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan diskusi publik ini bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Imdadun Rahmat dan Bapak Abdul Kholik Ahmad. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Imdadun Rahmat selaku Wakil Sekjen PBNU untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilakan Bapak Imdadun untuk pemaparannya Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Yang saya hormati Pak Syahril Nasution, mewakili Ketua Umum Perindo Bapak Haritanu. Yang saya hormati Pak Dr. Zainal yang telah menjadi narasumber pertama. Yang saya hormati senior saya Pak Kholik Ahmad dan para peserta webinar sore hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih diundang dalam acara penting ini dan saya mengucapkan kepada hadirin semua selamat Hari Santri. Dan juga selamat ulang tahun untuk Perindo, mudah-mudahan ke depan makin jaya. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Dr. Zainal telah dengan sangat baik menjelaskan tentang nilai-nilai penting yang diajarkan di pesantren yang inline atau sesuai dengan poin-poin penting atau prinsip-prinsip penting di dalam entrepreneurship, menjadi profesional, dan sebagai pebisnis yang sukses. Juga tadi disampaikan bahwa di dalam pengajaran di pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu, pengembangan intelektual dan pembentukan basic khazanah keagamaan, pesantren juga sudah sangat kaya dengan aspek-aspek yang terkait dengan iktisodiyah atau perekonomian, ekonomi. Kalau di dalam kacamata fikih itu dibingkai di dalam bab tertentu, ya bab khusus ya, yang disebut sebagai muamalah. Jadi bagaimana agama mengatur hubungan-hubungan interaksi antar individu, termasuk hubungan-hubungan yang bermakna ekonomi. Oleh karenanya dalam sejarahnya orang-orang pesantren, apakah itu kiainya atau para alumni pesantren, itu banyak yang menjadi pengusaha, menjadi profesional yang punya peran, ya punya peran cukup menonjol begitu. Tetapi memang harus disadari bahwa mereka tumbuh secara alamiah, secara natural, dan sebagai pencapaian personal, belum
merupakan hasil dari sebuah proyek bersama atau agenda bersama atau gerakan bersama perekonomian. Tetapi alhamdulillah pada era 90-an, pada era 90-an di pesantren, kalau saya menyebut pesantren itu paling enggak meliputi 3 ranah. Ya. Satu ranah kultural yang oleh Gus Dur disebut sebagai subculture pesantren. Jadi satu kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang dikembangkan oleh pesantren. Jadi kalau kita menyebut santri itu bukan hanya mereka yang masih belajar di lembaga pesantren, tetapi juga para alumninya, para kiainya, para gusnya, dan masyarakat yang menjadikan kiai dan para gus, para ustadz di pesantren sebagai acuan rujukan di dalam keagamaan. Nah, pesantren sebagai lembaga itu adalah salah satu aspek saja. Lembaga pendidikan yang kita sebut sebagai pesantren saat ini yang menaungi sekolah, baik madrasah, sekolah umum maupun perguruan tinggi. Bukan hanya itu, tetapi bisa bermakna yang lebih luas. Nah, dalam konteks ini, pada tahun 90-an itu muncul kesadaran untuk memperluas peran pesantren sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Jadi inline dengan spirit zaman pada saat itu, ya yang sebenarnya dimulai sejak tahun pertengahan 70-an ya, ketika pemerintah melancarkan proyek modernisasi yang antara lain dengan pembangunan nasional. Nah, dalam hal ini civil society, NGO juga mengambil bagian dalam proses kerja bersama pembangunan ekonomi masyarakat dalam agenda yang memberantas kemiskinan, ya, mengurangi tingkat pengangguran, menaikkan income generating, gitu, menaikkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang terencana, ya, terprogram, kemudian terinstitusi dan terstruktur. Jadi kalau sebelumnya, kalau ada entrepreneur atau pengusaha yang muncul dari kalangan pesantren adalah pencapaian personal, maka pada era berikutnya mereka adalah hasil dari sebuah kerja bersama. Nah, kerja bersama itu rupanya dimulai sejak medio 1980-an, ketika lembaga-lembaga civil society seperti LP3ES, kemudian Bina Desa, P3N, Laktesdan, LKPSN, dan lain-lain mulai mentarget masyarakat pesantren. Karena pesantren dinilai sebagai satu entitas penting yang strategis untuk menjadi motor. Asumsinya kurang lebih begini, pesantren itu memiliki kiai. Kiai mempunyai peran dan pengaruh kuat kepada masyarakat. Kalau kita ingin mengubah masyarakat, maka perlu kita mengubah alam pikir kiai dan mengajak atau menggandeng kiai menjadi bagian dari apa yang mau kita kerjakan. Jadi menjadikan kiai sebagai agent of change, ya, pesantren sebagai motor penggerak pembangunan. Kira-kira begitu asumsi tahun 80-an. Maka lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi itu NGO atau LSM waktu itu disebutnya, itu banyak menggandeng pesantren dan membuat program-program di pesantren-pesantren itu. Ya, ada beberapa yang menjadi pilot project pada saat itu, misalnya pesantren Maslakul Huda, Kajen Pati, kemudian Guluk Madura, ada pesantren Meranggen di Jawa Tengah, ada pesantren Kipasung, dan banyak sekali pesantren yang waktu itu menjadi area uji coba, area pilot project. Bagaimana menjadikan pesantren sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat yang dibungkus dalam satu program yang terkenal dengan community development, jadi pengembangan masyarakat. Nah, memang dimulai dengan
dengan satu adalah merubah mindset, ya, merubah mindset. Kita tahu bahwa pesantren itu dikenal sebagai lembaga yang urusan utamanya adalah pendidikan, dakwah, kemudian kegiatan pelayanan keagamaan. Nah, peran utama ini juga tercermin pada keterbatasan peran. Jadi memang seolah-olah pesantren hanya urusannya dengan agama, tidak ada urusan dengan yang lain-lain. Maka kemudian kita melakukan repositioning terhadap pesantren. Pesantren bukan hanya urusan keagamaan, tapi pesantren adalah sebagai agent of development. Pesantren adalah sebagai agen perubahan, agen transformasi masyarakat, agen pemberdayaan masyarakat. Nah, transformasi pemikiran ini memang tidak mudah. Saya menjadi bagian dari program itu karena tahun pertengahan 90-an saya masuk salah satu LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat di pesantren. Memang itu perlu waktu, memerlukan satu effort yang cukup besar untuk merubah alam pikir itu. Yang kedua adalah bagaimana mengubah paham keagamaan yang sudah kadung melekat di tengah masyarakat, bahwa kekayaan rezeki itu Allah yang menentukan, bukan manusia. Oleh karena itu masyarakat pesantren itu dikenal sebagai masyarakat yang nerimo. Jadi agak tidak terlalu semangat untuk berikhtiar, berusaha. Nah ini kita ubah bahwa betul memang Allah yang menentukan takdir kaya atau miskin. Tetapi ikhtiar atau usaha itu yang juga menentukan. Jadi nahnu nurid, ya. Meskipun wallahu fa'alun lima yurid. Kita punya keinginan, kita punya usaha, iya. Tapi tidak hanya sampai di situ. Yang menentukan adalah Allah. Karena Allah adalah maha penentu segala sesuatu, apakah itu berhasil atau gagal. Jadi seimbangkan antara free will dengan fatalisme. Karena sebelumnya sangat fatalistik, maka diubah sedikit. Ada ikhtiar di situ, ada ikhtiar. Sehingga masyarakat tergugah untuk melakukan usaha, berusaha, melakukan perubahan. Yang kedua adalah bahwa kalau manusia mau, itu dia punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan punya rasio kecerdasan dan kemampuan untuk problem solving. Masyarakat pesantren itu dari awal memang dikenal sebagai masyarakat yang tawadhu, yang tidak tahu kalau dirinya bisa, tidak tahu kalau dirinya mampu, sehingga kesadaran akan kemampuan diri itu memang sangat penting untuk ditumbuhkan pada saat itu, pada medio 1900-an. Dan inilah yang penting kemudian kita fasilitasi dengan berbagai kegiatan dalam bentuk trial and error. Jadi masyarakat pesantren kita ajak bekerja bersama untuk mengalami. Nah dari pengalaman itulah ada proses trial and error. Makanya kemudian ada beberapa pesantren yang menjadi semacam pilot project untuk pengembangan ekonomi di masa-masa awal. Nah oleh karena itu program-program pada saat itu masih sangat sederhana sesungguhnya. Jadi bagaimana mengajak masyarakat untuk membangun usaha simpan pinjam, bikin koperasi, mendirikan permodalan mikro, bikin koperasi pesantren, mendirikan BMT. Selain itu juga bagaimana para lulusan pesantren itu diberikan keterampilan, life skill. Ada perbengkelan, ada peternakan udang, peternakan lele, ya, ada peternakan bandeng, ada peternakan kambing, peternakan sapi. Itu sebagai
pengalaman trial and error untuk masuk dalam dunia baru yang namanya entrepreneurship. Jadi di tahun-tahun itu, tahun 90-an, wacana tentang pesantren harus menjadi motor dari gerak ekonomi bangsa itu mulai ditumbuhkan dalam bentuk usaha yang programatik. Nah, alhamdulillah usaha ini cukup mendapatkan respon dari pesantren-pesantren yang lain, sehingga koperasi-koperasi pesantren, usaha-usaha yang dinaungi oleh pesantren, usaha kecil maupun menengah, itu bertumbuh dan cukup banyak yang kemudian berhasil mengembangkan BMT sampai ribuan. Ya. Misalnya kayak pesantren Sidogiri, itu BMT-nya itu lebih dari 2.000 unit di seluruh Indonesia melalui jalur alumninya, dan sudah asetnya sudah sampai 3 triliun. Nah, ini adalah bagian dari sejarah bagaimana sesungguhnya pesantren memasuki dunia baru sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang betul bahwa ekonomi tidak akan lepas dari perubahan culture, perubahan cara pikir. Tetapi juga tidak boleh dilupakan bahwa ekonomi juga terkait dengan perubahan politik. Nah, ketika memasuki reformasi, akses ekonomi masyarakat pinggir semakin terbuka, termasuk masyarakat pesantren makin terbuka, maka ya alhamdulillah inisiatif baru dalam bentuk yang lebih sesuai dengan syariah dan fikih bertumbuh. Mulai dari tahun 90-an Pak Harto mendirikan BMT Bank Muamalah, kemudian disusul dengan bank syariah di perbankan mainstream, ya perbankan konvensional, kita menyebut begitu. Kemudian makin lama makin tumbuh jasa keuangan yang lain, ya, mulai dari mulai dari asuransi syariah, kemudian sukuk, ya, surat berharga syariah, penanaman modal syariah, sekarang lifestyle, kemudian berkembang lagi menjadi halal food, halal fashion, halal tourism. Ini semua adalah hasil dari perjuangan panjang. Bagaimana kaum pesantren memasuki dunia baru dari semata-mata dakwah dan pendidikan ke pengembangan dan menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi nasional, perkembangan ekonomi umat. Memang tantangannya sangat besar, tetapi melihat tren di mana pasar semakin menerima kehadiran ekonomi syariah, kehadiran ekonomi Islam dengan pelaku-pelaku kaum pesantren, dan dari sisi politik pemerintah memberikan naungan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk aturan-aturan regulasi yang menaungi bahwa ekonomi syariah, ekonomi kaum pesantren menjadi bagian integral dari ekonomi nasional. Saya kira ini yang menjanjikan bagi bagaimana upaya kita untuk meningkatkan peran pesantren di dalam menjadi motor perekonomian nasional. Kurang lebih demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imdadun. Terima kasih atas pemaparannya. Namun kami ada pertanyaan sedikit, Pak Imdadun. Pak, mungkinkah santri bisa menjadi investor muda baru, setidaknya membeli portofolio syariah dan ikut menggerakkan ekonomi Indonesia, Pak? Saya kira bukan hanya bisa, tetapi itu sudah. Jadi pelaku pialang yang latar belakangnya santri seperti saya itu sudah banyak sekali. Tapi memang belum menjadi pemain utama. Nah, yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mereka punya akses
untuk apa itu namanya pada modal sebenarnya. Kalau dari sisi profesionalitas, saya kira sudah bisa bersaing dengan para pelaku bisnis yang lain, tetapi seperti tadi saya katakan bahwa akses modal itu menjadi salah satu kendala yang harus dipecahkan ke depan. Baik, Pak Imdadun, ini terkait dengan akses modal. Sebenarnya apa sih Pak yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong dan memaksimalkan potensi ekonomi terutama yang digerakkan oleh para santri, Pak? Saya hanya echoing saja rumusan yang disampaikan oleh Pak Kiai Said ya, bahwa bangsa kita sangat membutuhkan pelaku-pelaku usaha besar. Tetapi kita juga ingin pelaku usaha besar itu menggandeng dan menjadikan pelaku usaha mikro, menengah dan mikro dari kaum pesantren ini sebagai partner, sebagai mitra yang kalau ini bisa bersinergi, bisa diberikan akses dan mentoring begitu ya, dengan konsep yang dulu sering disebut sebagai kemitraan, saya kira ini menjadi jawaban tanpa harus melakukan perubahan yang radikal ya. Misalnya tidak harus melakukan reformasi mendasar perekonomian Indonesia, enggak gitu ya. Tetapi bagaimana aspek-aspek pemerataan itu bisa dilakukan dengan smooth, damai, dan tanpa gejolak. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Imdadun Rahmat, Wakil Sekjen PBNU. Pak Imdadun, izin apakah bersedia melanjutkan sampai nanti ke sesi Q&A atau sudah ada agenda lain, Pak Imdadun? Saya harus sampai akhir, karena kalau tidak sampai akhir saya kualat dengan senior saya, Pak Abdul Khalik Ahmad. Dan saya siap. sangat merasa berdosa dengan Pak Safril. Ditungguin Pak Safril kok nggak sampai akhir itu keliru saya. Siap Pak Imdadun. Siap, terima kasih banyak Pak Imdadun atas waktu dan kesediaannya. Terima kasih. Kita lanjutkan acara ini. Pak Imdadun masih stay bersama kami. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum melanjutkan diskusi ini kami ajak Anda untuk ikut berpartisipasi menjawab pertanyaan yang nantinya akan muncul di layar Zoom Anda. Kami akan menyediakan hadiah menarik bagi Bapak Ibu yang menjawab dengan benar. Kami minta Anda untuk bersiap-siap. Pertanyaan akan muncul di layar Zoom, kemudian Anda tinggal pilih jawaban yang menurut Anda benar. Pertanyaan pertama adalah, pada tahun berapa Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional atau HSN? A. 2016, B. 2017, C. 2018, D. 2019, E. 2020. Baik, kami persilakan kepada Anda untuk menjawab satu jawaban yang paling benar di antara 5 pilihan sebelum saya masuk ke pertanyaan kedua. Baik, langsung saja saya masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, dokumen apa yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober yang menjadi dasar penentuan Hari Santri Nasional? Pertanyaan ini adalah pilihan ganda. Anda bisa melihat pilihan jawaban Anda di layar Zoom Anda. Silakan untuk dijawab. Oke, saya masuk ke pertanyaan terakhir. Bapak Ibu sekalian, siapa tokoh penting di balik lahirnya resolusi jihad? Dan sekali lagi ini adalah pertanyaan pilihan ganda. Kami memberikan 5 opsi pertanyaan. Bisa Anda pilih jawaban yang menurut Anda benar. Nanti Anda akan mendapatkan hadiah, dan nanti jika jawaban Anda benar semua dan memenangkan door prize ini, tim kami, panitia, akan menghubungi Anda. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah 3 pertanyaan untuk memenangkan door prize voucher sebesar Rp100.000 untuk 10 orang pemenang. Pemenang door prize ini akan diumumkan di media sosial Partai Perindo, Twitter @PartaiPerindo, dan Instagram @PartaiPerindo. Bapak Ibu yang kami hormati,
kita lanjutkan diskusi. Narasumber kami yang terakhir adalah Bapak Abdul Holik Ahmad, Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo. Kepada Bapak Abdul Holik, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak. Pak Abdul Holik. Baik, kami masih menunggu jawaban dari para peserta webinar hari ini, karena Pak Holik akan segera menyampaikan presentasinya dan kolom pertanyaan akan segera kami tutup. Baik, akan 3, 2, 1, oke baik. Langsung saja kita lanjutkan ke Bapak Abdul Holik Ahmad. Kami persilahkan Pak Abdul Holik. Monggo Pak. Mohon maaf, belum di-unmute. Oke, sudah Pak, sudah. Di-unmute dulu. Baik. Kami sudah bisa mendengar suara Bapak. Pak Abdul Holik bisa mendengar suara saya, Pak? Oke. Mohon maaf Pak Abdul Holik, audionya boleh di-unmute, Pak. Saat ini masih dalam kondisi di-mute. Baik, boleh di-unmute audionya Pak Abdul Holik, mohon izin. Baik. Oke, sudah jelas Pak suaranya, silakan Pak Abdul Holik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Pak Safril Nasution, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, mewakili Ketua Umum Bapak Haritanu Sudibyo, para narasumber, Pak Dr. Jainal, Pak Dr. Imdanul Rahmat yang berkenan menjadi narasumber pada kesempatan ini, Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan bahan yang akan menjadi materi dari webinar ini. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri Nasional kepada keluarga besar santri dan pesantren di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan santri dan pesantren kita itu menjadi kekuatan yang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kita semua. Terkait dengan materi webinar hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa santri atau pesantren itu memang memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan bangsa kita, tidak saja dalam kehidupan sosial, kehidupan keagamaan, tetapi juga berperan penting di dalam peningkatan ekonomi dan kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada 3 modal sosial santri sesungguhnya yang bisa kita telusuri untuk bisa berperan di dalam membangun ekonomi nasional. Yang pertama adalah bahwa santri dan pesantren itu punya modal historis yang luar biasa besar. Kemudian yang kedua adalah modal sumber daya manusia yang juga besar. Dan yang ketiga adalah dukungan regulasi yang luar biasa yang hari ini sudah bisa menjadikan dasar bagi pengembangan potensi santri dan pesantren dalam mengembangkan kreativitas dan potensinya untuk bangsa dan negara. Yaitu munculnya setidaknya ada 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan yang kedua adalah Undang-Undang Pesantren.
dua undang-undang ini adalah menjadi modal regulasi bagi peran santri ke depan. Saya ingin menyampaikan yang pertama adalah modal historis. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ditelusuri lebih jauh bahwa pesantren dan para santri tentu saja mengawali gerak pengabdiannya kepada bangsa dan negara jauh sebelum kemerdekaan adalah dengan membentuk satu kelompok yang dinamakan sebagai Nahdlatul Tujjar, kebangkitan kaum saudagar. Era ini jauh di belakang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena perkumpulan ini didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada sekitar tahun 1918. Jadi ini sebagai tonggak awal kesadaran ekonomi para santri dan pesantren untuk membangun perekonomian masyarakat yang saat itu penuh dengan penindasan dari pemerintah kolonial. Yang tentu saja kondisi perekonomian masyarakat saat itu tidak membaik dan bahkan dalam kondisi yang memprihatinkan. Oleh karena itu munculnya perkumpulan yang disebut Nahdlatul Tujjar itu adalah satu upaya bahwa kaum saudagar itu ingin merubah nasib bangsa, nasib masyarakat menjadi lebih baik dari aspek ekonomi. Nah, tentu saja ini satu gerakan yang tidak berdiri sendiri karena berbarengan atau hampir berhimpitan dengan kelompok Nahdlatul Tujjar ini, kebangkitan kaum saudagar ini, maka muncul yang namanya kelompok ataupun komunitas Taswirul Afkar. Taswirul Afkar itu adalah satu kebangkitan pemikiran dari ulama-ulama, dari para santri pada saat itu untuk ikut memikirkan bagaimana nasib bangsa dan negara pada saat itu yang masih dalam kondisi penuh dengan penjajahan. Kemudian muncul juga sebagai dukungan terhadap kegiatan perekonomian dan kegiatan pemikiran yang kemudian memunculkan kesadaran pendidikan, maka ada yang disebut sebagai Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu adalah satu kebangkitan nasionalisme yang bertujuan untuk ikut menciptakan kondisi bangsa dan negara saat itu untuk cepat merebut kemerdekaan. Jadi dari sisi ini, Bapak dan Ibu sekalian, posisi santri dan pesantren sudah punya modal sejarah yang cukup panjang. Jadi kalau hari ini ada tuntutan untuk bagaimana santri dan pesantren bisa berperan di dalam membangun ekonomi nasional, sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa modal sosial yang pertama ini sudah ada pada kaum santri dan pesantren itu. Kemudian yang kedua, modal sosial yang kedua adalah jumlah pesantren dan jumlah santri di dalamnya itu juga jumlah yang tidak sedikit, karena jumlah pesantren kita lebih dari 30.000 dan jumlah santri mungkin juga lebih dari 4 juta orang. Ini satu jumlah yang luar biasa yang apabila kita telusuri lagi, maka alumni-alumni pesantren itu berdiaspora, ada di berbagai profesi yang ada di masyarakat kita. Jadi artinya bahwa modal sosial yang kedua dengan besarnya SDM dan kemudian profesi yang beraneka ragam itu, maka sesungguhnya tidak terlampau sulit jika komitmen dan kemauan keras untuk bisa membangun ekonomi nasional itu datang dari kaum santri dan kalangan pesantren. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa
modal sosial santri dan pesantren dalam membangun ekonomi nasional, tentu tadi ada dukungan perundang-undangan yang sangat memberikan dasar yang bisa memberikan ruang berkembangnya peran serta santri dalam membangun ekonomi nasional kita. Undang-undang pesantren misalnya itu memberikan arahan kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, bahwa pesantren itu fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga pendidikan yang melakukan kaderisasi ulama dan kemudian memberikan pemahaman yang utuh dan dalam tentang agama, tapi juga adalah mempersiapkan kepemimpinan bagi para santri untuk bisa menjadi manusia yang mandiri. Kemudian juga fungsi yang lain adalah bahwa pesantren juga sebagai kekuatan masyarakat untuk melakukan pemberdayaan. Jadi saya pikir ini adalah satu bentuk dukungan dari aspek perundang-undangan yang cukup bisa memberikan kekuatan kepada komunitas santri dan pesantren untuk bisa berperan lebih jauh di dalam proses pengembangan ekonomi nasional kita. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa santri dan komunitas pesantren tentu punya kewajiban yang tidak saja mendalami masalah-masalah terkait dengan keagamaan, tetapi juga ada tuntutan yang harus dilakukan, yang harus dijawab adalah bahwa para santri dan komunitas pesantren juga punya kewajiban untuk menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam masyarakat modern hari ini. Oleh karenanya maka santri dan kalangan pesantren dituntut untuk punya kompetensi yang baik, kemudian kreativitas yang tinggi, serta inisiatif yang juga tinggi untuk bagaimana bisa ikut membangun bangsa dan negara ini dari berbagai sisi, termasuk dari sisi ekonomi. Situasi hari ini sangat-sangat memerlukan peran dari santri, terutama dalam pengembangan ekonomi syariah. Karena hari ini peluang untuk keikutsertaan santri dalam pembangunan ekonomi nasional kita paling tidak ada 3 ruang yang bisa dilakukan. Pertama adalah dalam pengembangan ekonomi syariah, yang kedua adalah dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, dan yang ketiga adalah dalam pengembangan UMKM. 3 ruang inilah yang saat ini sesungguhnya menuntut peran serta dari kaum santri dan kalangan pesantren. Ekonomi syariah kita hari ini sudah luar biasa perkembangannya, karena ekonomi syariah ini sudah memberikan satu kontribusi yang cukup baik dalam pengembangan misalnya ekspor makanan produk halal, dan ini sudah memberikan luar biasa dampak positif bagi negara kita, karena ekspor kita untuk makanan-makanan halal ini sudah beredar ke 29 negara. Saya kira ini satu perkembangan yang luar biasa. Begitu juga industri keuangan syariah kita hari ini juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Belum lagi misalnya industri halal kita itu juga mulai menunjukkan kebangkitan. Meskipun sesungguhnya ini sebuah ironi bagi kita, karena sesungguhnya kita adalah umat muslim terbesar di dunia, tetapi kita menempati posisi negara dalam peringkat ke-5 untuk sebagai negara yang menghasilkan produk halal. Jadi saya pikir ini harus diimbangi antara prestasi yang kita harus capai
dengan kedudukan atau dengan posisi jumlah penganut Muslim atau penganut Islam yang besar di negara kita. Jadi saya kira ini adalah satu tantangan buat kita semua. Dan yang terakhir saya kira saya ingin sampaikan bahwa Partai Perindo tentu adalah satu kekuatan politik yang punya komitmen sangat kuat untuk ikut memberdayakan ekonomi masyarakat. Karena komitmen Partai Perindo adalah bahwa ekonomi masyarakat harus makin hari makin baik, makin hari makin naik tingkat, naik level, sehingga dengan demikian maka akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu. Komitmen Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia sejahtera itu sudah dilakukan dalam bentuk kerja-kerja nyata. Dalam 5 tahun terakhir misalnya, Bapak dan Ibu sekalian, Partai Perindo sudah melakukan aksi nyata, memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian gerobak usaha dan juga permodalan untuk warung sejahtera. Dan alhamdulillah 2 kegiatan ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, dan itu artinya bahwa kontribusi dari Partai Perindo untuk ikut mensejahterakan masyarakat sudah dan tentu saja akan terus kita lakukan ke depan. Jadi saya pikir ini adalah satu upaya yang dilakukan oleh kekuatan politik yang bernama Partai Perindo, dan tentu saja Partai Perindo akan senang hati apabila bisa berkolaborasi dengan berbagai komunitas di Indonesia, termasuk juga dengan komunitas santri dan pesantren. Karena bagaimanapun sebagai kekuatan politik, Partai Perindo harus berada di tengah-tengah masyarakat dan berjuang bersama masyarakat. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Moderator. Allahumma fiqh wa aqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Holik Ahmad, ada pertanyaan sedikit dari kami, Pak. Mungkinkah Pak Partai Perindo ini turut membuka akses permodalan ke kalangan santri, Pak? Tentu saja Partai Perindo akan melakukan pendampingan kepada seluruh komunitas yang memerlukan, termasuk komunitas santri dan pesantren. Tentu saja kita akan membukakan akses kepada lembaga-lembaga yang memang punya otoritas untuk melakukan penyaluran bantuan, permodalan, dan lain-lain. Jadi peran Partai Perindo tentu dalam hal ini adalah peran pendampingan, peran untuk bisa mengadvokasi masyarakat agar bisa berupaya secara mandiri dan kemudian bisa meningkat kesejahteraannya dari hari ke hari. Saya kira itu Mbak yang bisa dilakukan. Baik, Pak, bagaimana Bapak melihat kemungkinan pengembangan skill entrepreneurship di kalangan santri, Pak? Saya kira ini sangat bergantung kepada komitmen ya dari komunitas santri dan pesantren. Tetapi yang saya lihat hari ini adalah bahwa perkembangan santri dan pesantren dalam kaitan dengan pengembangan UMKM itu luar biasa ya, karena hampir di semua pesantren hari ini sudah melakukan upaya-upaya yang dilakukan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pengembangan produk-produk lokal. Di Jawa Barat misalnya ada satu kebijakan satu pesantren satu produk. Jadi saya kira ini adalah satu cikal bakal yang baik untuk pengembangan ekonomi pesantren dan sekaligus ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Saya kira itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak Abdul Holik Ahmad, Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo.
telah berbagi bersama kami. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, para narasumber sudah menyampaikan presentasinya dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Anda bisa mengetiknya di kolom chat. Pertanyaan ditujukan untuk siapa, kemudian pertanyaannya. Kami sudah memilih beberapa pertanyaan dari chat box. Pertanyaan pertama untuk Bapak Haji M. Imdadun Rahmat. Pak, apa yang harus dilakukan partai politik supaya menjadi salah satu pilihan para santri untuk bergabung di dalamnya? Ini jadi partai politik juga bisa digunakan untuk dalam kaderisasi di partai. Jadi mereka juga aktif berperan dalam politik negara. Pak Imdadun, silakan. Ya, terima kasih. Rakyat itu kan ingin diwakili. Bukan hanya ingin diwakili atas namanya, tetapi juga ingin diwakili penyaluran aspirasinya, penyaluran kepentingannya, diwakili untuk bagaimana menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi, diwakili untuk bagaimana ke depan, masa depan makin cerah, untuk diwakili bagaimana undang-undang yang akan mengikat mereka itu menguntungkan mereka, bukan hanya menguntungkan yang kuat-kuat, yang atas-atas, tetapi juga menguntungkan mereka, rakyat biasa, dan mereka yang terpinggirkan, terlupakan, termarginalisasi, dan itu adalah kekitaannya bangsa Indonesia. Jadi pesantren adalah salah satu potret dari potret besar publik pemilih kita. Jadi harapannya sama, yaitu akan mencari partai yang gue banget, artinya mewakili kami, mewakili pesantren. Oleh karena itu, Perindo harus semakin mengkilat gitu, untuk menjadi partai pilihan bagi masyarakat santri. Baik, saya ke Pak Abdul Holik terkait dengan mengambil kader dari para santri supaya mereka juga ikut berkontribusi dalam politik Indonesia. Pak Abdul Holik, mungkin adakah strategi khusus untuk memang menjaring alumni-alumni santri maupun santriwati untuk ikut turut serta di perpolitikan Partai Perindo dan menjadi kader untuk nantinya, seperti tadi Pak Imdadun mengatakan, pesantren atau santri ini adalah potret komunitas yang cukup dominan di masyarakat. Saya kira ada beberapa strategi ya Mbak ya yang bisa dilakukan oleh partai politik, dalam hal ini Partai Perindo. Pertama tentu menyampaikan visi misi partai itu dengan cara-cara yang sesuai dengan tradisi, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan budaya yang hidup di pesantren itu. Jadi menyampaikan visi misi ini bisa dilakukan dengan cara misalnya melakukan silaturahim, bisa dengan cara melakukan dialog, bisa dengan cara melakukan komunikasi-komunikasi yang akrab dengan lingkungan pesantren. Kemudian yang kedua, bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai pendidikan politik. Pendidikan politik ini bisa saja bentuknya adalah tema-tema yang spesifik, misalnya pendidikan tentang bela negara, pendidikan tentang kesadaran hukum, pendidikan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian juga bisa juga dalam pengertian dialog-dialog publik yang bisa mengarah kepada kajian yang positif antara hubungan negara dan agama misalnya begitu. Jadi ini strategi yang bisa dilakukan. Kemudian bisa juga strategi berikutnya adalah mengembangkan
bakat dan minat dari kaum santri dan komunitas pesantren yang bisa disalurkan lewat Partai Perindo. Jadi misalnya ada keinginan, ada harapan, ada aspirasi yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan misalnya, maka Partai Perindo akan dengan senang hati ingin membantu dengan cara melakukan pendidikan kewirausahaan. Begitu juga misalnya kalau komunitas pesantren atau kaum santri membutuhkan sesuatu yang kaitannya dengan pengembangan bakat dan minat di bidang seni dan budaya, tentu Partai Perindo akan mampu dan mau melakukan pendampingan terhadap pengembangan hal-hal seperti itu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan bakat dan minat dari komunitas itu. Saya kira itu 3 strategi yang bisa dilakukan oleh Partai Perindo. Baik, terima kasih Pak Abdul Holik. Selanjutnya pertanyaan yang sudah masuk ke chat box kami. Ada pertanyaan untuk Bapak Syafril Nasution. Pak Syafril, bagaimana komitmen Partai Perindo dalam ikut serta memberdayakan para santri? Pak Syafril, silakan. Iya, terima kasih. Tentunya kami akan terus mendorong untuk memberdayakan para santri. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak kesempatan yang bisa dibangun mulai dari UMKM dalam bisnis syariah dan juga lain-lain, dan ini memang terdorong untuk kita lakukan. Samping itu juga yang sedang kami siapkan sekarang adalah untuk program dengan nama Warung Sejahtera yang dulu pernah kami rencanakan, tapi insya Allah pada tahun ini bisa kita lakukan. Itu salah satu yang kita dorong para santri, mungkin nanti di pesantren bisa kita lakukan membuka warung-warung sejahtera tadi dengan bimbingan atau apa yang dilakukan oleh dari Partai Perindo. Baik, terima kasih Pak Syafril atas jawabannya, dan kami juga akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk di chat box kami untuk Pak Abdul Holik Ahmad. Pak Holik, bisakah Partai Perindo membantu pesantren seperti pesantren Mart gitu Pak? Mungkin seperti model Indomaret atau Alfamart. Ini juga untuk meningkatkan perekonomian atau kemampuan ekonomi para santri ini di pesantren. Saya kira pertanyaannya bagus ya Mbak ya. Jadi pada prinsipnya Partai Perindo ingin semua komunitas itu, termasuk komunitas santri, bisa melakukan upaya pengembangan ekonomi secara mandiri. Dan tentu saja Partai Perindo sangat keinginan untuk bisa melakukan pendampingan. Jadi kalaupun nanti misalnya ada keinginan untuk bisa seperti misalnya pesantren Mart atau UMKM Mart yang diinisiasi oleh pesantren, tentu nanti akan dibicarakan di dalam partai, karena memang segala sesuatunya tentu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk bisa menjadi keputusan partai. Gitu. Tentu saja arahan ketua umum menjadi kata kunci untuk bisa merespon semua hal yang disampaikan, termasuk juga untuk merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat pesantren. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Abdul. Selanjutnya saya ke Pak Imdadun. Pak Imdadun sebagai pengasuh pesantren sekaligus pelaku bisnis, Pak. Bagaimana sih Pak kita bisa memberdayakan santri atau menanamkan jiwa entrepreneur sejak dini kepada para santri agar nantinya mereka juga bisa ikut membangun perekonomian negeri ini, Pak? Ya, terima kasih. Pesantren adalah lembaga pendidikan. Jadi peran strategisnya adalah memberikan bekal, satu bekal nilai-nilai yang inline atau sesuai dengan semangat entrepreneurship, ya, berpikiran terbuka, punya keberanian untuk mengambil resiko, berani coba-coba, kemudian berani untuk berpikir out of the box,
dan prinsip-prinsip kepesantrenan ya, kerja keras, kejujuran, amanah, tahan banting, kemandirian. Nah itu perlu ditanamkan sejak dini, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi mereka untuk mendapatkan akses, ya, akses untuk berpraktek nyata. Karena entrepreneurship itu sebenarnya memerlukan pengalaman, memerlukan perjalanan panjang untuk praktek langsung mengalami. Jadi proyek-proyek permagangan di pesantren itu tentu penting untuk membangun nilai, spirit, dan kemampuan untuk entrepreneurship. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan pesantren untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Kondisi baru di mana yang kita sebut sebagai eruption, ya. Ekonomi yang disrupsi, ya. Disruption ekonomi yang sangat bergantung kepada kemampuan memanfaatkan, mengadaptasi teknologi. Nah, ini menurut saya tantangan terbesar pesantren saat ini adalah bagaimana tidak tertinggal dengan kemajuan yang demikian pesat, ya, yang muncul akibat percepatan teknologi. Untuk saat ini adalah teknologi informasi. Nah, IT ini menjadi salah satu kata kunci yang bisa menjadi terobosan bagi bagaimana pesantren berperan lebih cepat, ada akselerasi di dalam ranah pembangunan ekonomi atau pengembangan bisnis dan perekonomian di pesantren. Saya kira prinsip yang harus dilakukan adalah melakukan mencoba trial and error. Saya kira pembelajaran learning by doing, ya, dengan praktek lalu melakukan proses refleksi, aksi refleksi itulah yang dibutuhkan di pesantren untuk memupuk calon-calon entrepreneur di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Imdadun Rahmat, Wakil Sekjen PBNU telah bergabung bersama kami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Abdul Holik Ahmad, Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syafril Nasution, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Dan tadi juga yang sempat bergabung bersama kami dan memberikan pengarahan kepada kami ada Bapak Dr. Jainal Effendi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Investasi dan Dana Sosial IPB serta Lembaga Perekonomian NU. Terima kasih Bapak-Bapak telah bersedia berbagi ilmunya bersama kami. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selesai sudah diskusi publik peringatan Hari Santri Nasional, peran santri dan pesantren dalam membangun ekonomi nasional. Kami mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami tanyakan kepada narasumber karena terbatasnya waktu. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo, yang diwakilkan oleh Bapak Syafril Nasution selaku Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Bapak Dr. Haji Muhammad Imdadun Rahmat, Wakil Sekjen PBNU, Bapak Dr. Jainal Effendi, Kepala Badan Pengelolaan Investasi dan Dana Sosial IPB serta Lembaga Perekonomian NU, dan Bapak Abdul Holik Ahmad, Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo. Terima kasih Bapak-Bapak atas informasi dan waktunya pada siang hari ini. Selanjutnya kami informasikan kepada para peserta yang mengikuti Zoom webinar siang ini akan mendapatkan e-sertifikat. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor Bung Esa di nomor 0812 121 63323. Saya ulangi sekali lagi, bisa menghubungi Bung Esa di nomor 0812 121 63323. Dan untuk door prize sekali lagi saya informasikan pemenang akan diumumkan di media sosial Partai Perindo.
Twitter @partai-perindo dan Instagram @partai-perindo. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada semua narasumber dan tentu saja peserta yang telah bergabung dalam diskusi publik peringatan Hari Santri Nasional dengan tema peran santri dan pesantren dalam membangun ekonomi nasional. Akhir kata saya Anissa Dasuki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.